dari getarannya pusaka ini kayaknya akan berpindah tangan, entah kepada Anda atau kepada saya. Gak sadar kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua para pemirsa Alas 9 Swing Wesi Aji. Alhamdulillah kami berdua tidak bosan menemui Anda, dan mudah-mudahan Anda juga tidak bosan melihat kami. Bosan atau tidak bosan, kami berusaha untuk tidak bosan di dalam nguri-nguri budaya, karena inilah yang bisa kami lakukan untuk memuliakan leluhur kita, untuk mempublikasikan karya-karya agung dari para leluhur bangsa ini, terutama pusaka yang diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Lah kalau dunia mengakui lalu kita mensepelekan, itu artinya kufur nikmat menurut pendapat saya. Begitu ya? Iya dong. Karena kan apa yang Allah anugerahkan terhadap bangsa ini ya kita harus mensyukuri. Jangan sampai nanti kufur nikmat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di antaranya kan bisa diaku oleh orang lain terus kita teriak-teriak. Di antaranya setelah dibelokkan sejarahnya, kemudian budaya-budaya kita, artefak-artefak yang luar biasa itu memiliki pengertian yang berbeda, kemudian dianggap milik orang lain. Kita kemudian mengemis ilmu kepada orang lain. Lah coba, ironis ya. Kayak orang ceramah saya. Itulah isoteri yang menancap pada diri saya atas pusaka yang akan kita bahas pada saat ini. Apakah gerangan? Ki Cakra langsung mawon. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Saya suka yang imut-imut. Oh. Kecil-kecil tapi rawat ringan ya, ringan. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Lihat secara seksama dan rasakan energinya. Inilah pusaka. Ini masuk patrem ya, patrem kecil, mungil, tetapi ampuh. Baik itu dari sisi eksoteri maupun isoteri. Sekarang kita langsung kupas dari sisi eksoteri, artinya kita mencoba membabar dari sisi rancang bangun. Looknya dulu ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sebetulnya. Masa 7? Dan coba dihitung kembali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ini ya, enggak di atas ini. mungkin kepapras ya, kepapras. karena ya, termakan usia zaman. Oh ternyata 7. Aku pikir tadi ini cuma 3. Ya memang harus titen, telak teliti ya. kalau looknya ini tidak apa ya istilahnya, tidak pakemnya gitu maksudnya. Itu artinya bisa berlook, dapur ini bisa berlook, bisa juga tidak, dan kebanyakan tidak. Oh berarti ini masuk dalam kategori dapur. Kalau dari bawah ini kan ada lambe, sekar kacang, lalu kemudian yang ada jalen itu ya jalennya ini ada jalen, ada lambe gajah, ada lambe gajah, ada jalen, ada apa namanya, gandik nih ya, gandiknya itu lugas sekali dan panjang ya, lalu kemudian di tengah-tengah tidak ada sogokan, tapi ada apa namanya ini, ada gelumbangan ya, gelumbangan tetap ada, iya. Di belakang ada serawian tetap, iya. Lalu kemudian ya biasanya di sini juga ada ornamen seperti apa namanya, ripandan segala gitu kadang juga ada, tapi ya ini aus ya, ini aus atau korupsi. Ini serawian ya, oh iya betul. Jadi harus diraba pemirsa, ada cekungan yang halus sekali, betul. Gini. Yang jelas maksudnya adalah Mahesa Teki. Mahesa Teki, kita pernah beberapa kali membahas pusaka Mahesa atau kebo. Mahesa atau kebo itu bukan berarti kebo di sawah, tidak selamanya ke sana, walaupun mungkin juga ada kaitannya, karena kata kebo itu biasanya identik pada masa lampau dengan kaum ningrat.
Hanya orang-orang ningrat yang boleh menggunakan nama binatang semacam kebo atau gajah ya. Loh, karena memang juga diilhami dari kerbau. Karena kerbau itu kan ini apa namanya itu seperti sapi. Kalau zaman dahulu itu adalah apa ya, seperti ya tabungan yang mewah itu loh, rojo koyo. Oh benar. Rojo koyo. Kalau ngaji di pesantren dulu, Bahaim itu artinya rojo koyo. Padahal kan binatang ya, binatang ternak. Tapi dalam pengertian kitab klasik, Bahaim itu artinya rojo koyo. Binatangnya sultan. Itu maksudnya itu. Maka dulu berharga. buat saya pelesetan. Jadi kalau presiden-presiden kaya yang korup itu ya Bahaim itu kayawan. Baik, kita beralih lagi ke sini. Jadi kebo adalah lambang pertama adalah kebangsawanan ya. Kedua, bahwa kebo kalau kita gambarkan kepada kehidupan sehari-hari pada masa lampau adalah tabungan atau semacam investasi ya. Investasi yang sangat berharga. Yang sangat berharga dan bisa dijual kapanpun. Kemudian kebo juga memiliki sikap yang tangguh dan rajin. Betul, rajin dan jujur. Itulah yang dipesankan atau diguratkan dalam bilah pusaka kebo atau mahesa. Kemudian ada tekinya ini. Bisa teki ini bukan berarti yang kayak lagu tak tandur pari cepul dupule malah suka teki. Bukan itu. Aku pernah dengar lagu ini di bis. Ini mohon maaf karena saya kebetulan kurang familiar dengan lagu-lagu sekarangan yang begitu. Saya pernah dengar lagu itu di bis. Lagunya sang maestro itu. Oh, almarhum Didi Kempot. Iya. Enggak, maksudnya kalau itu kan maksud dalam lagu itu teki itu kan suket, apa namanya, rumput yang tidak ada berharga itu. Kalau yang tidak diharapkan tumbuhnya di sela-sela padi. Para petani itu paling musuh dengan suket teki. Dengan teki itu. Kan gitu ya. Tapi ini bukan, teki dalam hal ini adalah sebuah akronim, sebuah singkatan. Neteki, teteki, istiqomah. Ajek, Jari ini memuturo intens, ngeresiki ati. Jari ini memuturo ajek jejek itu intens. Hames, bacanya hames, intens, hames. Jadi bagaimana istiqamah di dalam menapaki kehidupan, di dalam laku batin, di dalam apa yang ngerawat hati ya. Merawat hati. Wih, keren ini bahasa dari mana nih? Dari suka teki. Dari kebo teki. Merawat hati. Teki itu merawat hati. Tetap mantep merawat hati. Gula wentah rasa menyambungkan hati kita, rasa kita ini kepada Sang Maha Kuasa. Berarti ini keris tasawuf juga ya, sufistik juga ya. Pemaknaannya sufistik. Selain kita harus laksana kebo, artinya andai pun kita bangsawan gitu ya, tapi bagaimana kebo yang merakyat dan kokoh serta tanpa pamrih di dalam memberikan sesuatu kepada tuannya atau tuannya. Itu kalau bangsawan kan rakyat kan. Kata Pak Ganjar, tuanku rakyat. Berarti kan rakyat jadi ketika bicara tuannya. Tapi di sisi lain ada teki untuk merawat hati, untuk mencintai Allah, untuk mencintai Tuhan dengan merawat kebersamaan. Nah, tugasnya itu di latar belakangi ibadah. Coba apapun yang dilakukan itu diniati luar biasa kan? Mungkin begitu ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Saya ulangi lagi bahwa selain pusaka itu saya anggap atau saya definisikan sebagai doa dekoratif. Artinya doa dalam bentuk gambaran-gambaran, itu kan doa dekoratif. Kemudian juga adalah sastra dalam bentuk bilah. Sebilah ini memiliki pengertian yang berbagai-bagai, tetapi tetap pada porsi aslinya, yaitu ada kebo, ada teki di sini. Mengilhami dapur. Kayak gitu ya.
Itu dari sisi pemaknaan filosofi. Kalau dari sisi esoteri, saya merasakan ya kita tidak bisa mengingkari ya, ini bukan persoalan klinik, bahwa saya ingat membaca bukunya Ki Haji Bahauddin Tohri, ya beliau seorang ketua PW Muhammadiyah pada tahun 80-an. Saya punya bukunya, judulnya itu tentang Isra Mi'raj ke ruang angkasa lah ya, bahwa secara metafisika modern, setiap ciptaan yang menggunakan daya cipta, artinya dengan laku cirakat, laku batin, terus wirid, maka di situ ada energi. Pendarannya. Itu kata Kiai Haji Bahauddin Tohri. Silakan Anda baca bukunya ya, Menjelajah Ruang Angkasa. Saya baru ingat, Menjelajah Ruang Angkasa karya Kiai Haji Bahauddin Tohri, yang beliau adalah seorang ketua, seingat saya orang Madura, tapi beliau menjadi ketua di Muhammadiyah Jawa Timur, dan beliau seorang fisikawan yang ahli metafisika. Itu tadi agak menyamping sedikit di dalam pembahasan Ki Cokro dan para pemirsa, bahwa ada referensi yang kesana. Karena ketika nanti bicara esoteri langsung dibilang klinik gitu loh. Bukan, tidak selamanya ke sana. Kalau semua hal dibilang klinik, nanti Tuhan juga dianggap klinik gitu kan. Jadi ada porsi-porsi, ada masail, ada pretelan-pretelan peristiwa atau persoalan yang kita harus pahami. Kayak Om pinter lah, ingin itu sampai sekarang bagiannya. Simpulannya adalah dapur kebo teki, lalu atau Mahesa Teki, melambangkan sebuah kekuatan, kejujuran, ketulusan hati, dan neteki hati kepada ilahi. Dan mudah-mudahan bagi siapapun nanti yang memegang pusaka ini, daya-daya eksoteri secara filosofi bisa terrealisasi. Amin. Karena dari getarannya pusaka ini kayaknya akan berpindah tangan, entah kepada Anda atau kepada saya. Gak sadar bahasa mantek ini. Baik, terima kasih Ki Cokro, terima kasih para pemirsa. Saksikan selalu Arahan 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya, dan tetap kita merawat budaya, karena budaya merupakan cermin jati diri bangsa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.